Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, perkenal, Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin membahas presentasi mengenai bab 6 mengenai Accounting Measurement System. Saya Isnaini Rahmanul Bahariza dengan NIM 2021-12-11-004 dan juga beserta rekan saya, Mengatur Michael Daud Pardede dengan nomor induk mahasiswa 2021-12-11-007. Di sini ada 3 sistem pengukuran utama tentang income dan kapital. Yang dimana pertama-tama sistem akuntansi ini diciptakan menjadi double entry yang dijelaskan oleh Pacioli pada abad ke-15. Nah, sistem akuntansi double entry ini atau pembukuan berpasangan merupakan sistem akuntansi yang diperkenalkan oleh Luca Pacioli melalui bukunya. Sistem pencatatan ini menggunakan pencatatan menggunakan sisi debit kredit karena perusahaan saat itu membutuhkannya untuk menyusun neraca dan laporan laba rugi. Lalu yang berikutnya ada sistem biaya historis tradisional muncul setelah Wall Street runtuh pada tahun 1929. Yang dimana sistem biaya historis ini mengacu pada sistem biaya yang membatasi input pada biaya historis dan mengusahakan penyerapan penuh atas biaya tetap dan variabel oleh unit produk atau jasa. Pada 1960-an, beberapa sistem alternatif kemudian dikembangkan yang menentang biaya historis sebagai sistem akuntansi mendasar, yaitu ada current cost accounting dan juga excess price accounting, yang dimana current cost accounting atau CCA, akuntansi biaya saat ini, merupakan metode akuntansi yang mencatat item bisnis dalam laporan keuangan sebesar biaya penggantian bersih saat ini. Hal ini berlawanan dengan biaya historis yang menekankan pencatatan barang pada nilai aktual atau nominalnya, serta excess price accounting merupakan harga keluar yang dimana harga akan diterima penjual sebagai imbalan atas penjualan aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan liabilitas. Harga ini seharusnya diperoleh dalam transaksi yang teratur antar pelaku pasar. Harga keluar merupakan harga penawaran karena penjual sedang menetapkan harga penawaran bagi calon pembeli. Next. Di sini ada historical cost accounting, seperti yang sudah di-highlight sebelumnya. Historical cost accounting ini, atau biaya historis, merupakan ukuran nilai yang digunakan dalam akuntansi, di mana nilai suatu aset di neraca dicatat sebagai sebesar biaya aslinya pada saat diakuisisi oleh perusahaan. Metode biaya historis ini digunakan untuk aset tetap di Amerika Serikat berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam GAAP. Pemisahan kepemilikan dan kontrol asimetrik informasi ada di historical cost accounting ini. Tujuan paling kritis dari akuntansi adalah accountability stewardship atau konservatisme. Pada historical cost accounting, income statement yang baik adalah transaction based, revenue recognition, matching, profit measurement, revenue expense view, dan juga asset liability view. Next. Berikut argumen atau yang didukung untuk historical cost accounting, yaitu historical cost accounting relevan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Berdasarkan transaksi aktual, data telah ditemukan bermanfaat, lalu konsep keuntungan yang paling dipahami harus menjaga data terhadap modifikasi internal, pengukuran profit berdasarkan alternatif lain mungkin tidak berguna, dan harga pasar bisa menjadi data tambahan. Lalu yang ke-8, argumen untuk historical cost accounting ini yang terakhir, tidak cukup bukti untuk menolak historical cost. Next.
Adapun di sisi argumen ada kritik terhadap historical cost accounting, yang dimana kritik historical cost accounting ini pada tujuan akuntansinya, yang dimana historical cost accounting ini menyediakan informasi pada pengurusan fungsi manajemen, sedangkan akuntansi untuk kebutuhan pembuatan keputusan para pengguna. Nah, di sini informasi pada fungsi pengurusan tidak membutuhkan akuntabilitas yang ketat kepada jumlah asli yang diinvestasikan langsung atau tidak langsung oleh pemegang ekuitas. Investor juga tertarik mengetahui tentang peningkatan atau penurunan nilai investasi mereka sebagai representasi oleh aset bersih perusahaan. Next. Di sisi lain, kritik atas historical cost accounting ini telah berulang kali didebat bahwa sistem gagal dalam menggarisbawahi fungsi dalam menyediakan informasi yang objektif. Ada banyak keputusan yang diasosiasikan dengan perekaman, pengukuran, dan pelaporan informasi bahwa sistem historical cost ini jauh dari objektif dan dapat dimanipulasi. Historical cost accounting ini menjadi perdebatan dari tahun ke tahun karena walaupun sudah banyak pelaporan informasi yang di mana historical cost ini jauh dari objektif, tapi tetap saja banyak yang karena banyaknya argumen yang ada pada historical cost accounting ini, maka historical cost accounting juga masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Next. Kritik yang kedua mengenai informasi bagi pengambilan keputusan pada historical cost accounting, yang dimana pendukung historical cost ini berpendapat bahwa manajer membutuhkan data historis dalam rangka mengevaluasi keputusan masa lalu depan. Kritik bilang profit dilaporkan dengan historical cost tidak punya interpretasi yang prospektif. Informasi itu hanya retrospektif. Pada biaya historis, terkadang profit menjadi overstate di saat target. Boleh di next. Lalu berikutnya, ada dasar historical cost, yang dimana salah satu asumsi dasar biaya historis ini adalah keberlanjutan usaha, di mana semua persediaan diharapkan bisa terjual dan biaya yang belum terpakai atas suatu aset akhirnya akan terpakai. Kritik terhadap bisnis yang memiliki indefinite life di masa depan lebih masuk akal untuk berasumsi bahwa suatu bisnis tidak bertahan untuk selamanya. Lalu yang berikutnya ada penandingan, yang dimana penandingan ini merupakan matching konsep. Nah, matching konsepnya ini dalam akuntansi biaya historis merupakan tandingan antara pendapatan yang dihasilkan dengan biaya yang terjadi dalam proses mendapatkan pendapatan tersebut untuk menghasilkan profit. Yang dimana penandingan ini berarti jalan pendapatan yang dihasilkan pas proses mendapatkan pendapatan tersebut. Jadi pendapatannya mungkin
pas profit, sebelum mencapai profit itu udah ada pendapatan lain. Jadi biaya yang terjadi ini juga mampu mendapatkan pendapatan lainnya sebelum mencapai profit. Nah, kritik yang terjadi adalah bahwa dalam banyak kasus, pencocokan atau penandingan antara biaya dengan pendapatan terkait secara praktik sulit dilakukan karena secara esensial praktik yang dilakukan pada umumnya adalah keputusan acak daripada analisis yang konsisten dari biaya historis. Kritik historical cost accounting ini cukup banyak, yaitu di sini kita bahas yang nomor 5 pada bagian kebutuhan investornya. Nah, historical cost accounting ini yang berfokus dalam menentukan net profit menyebabkan baik itu distorsi ataupun disembunyikan pengungkapan penting perusahaan, dan kritik terhadap akuntansi berbasis historis ini pada bagian kebutuhan investor. Investor biasanya memiliki pengetahuan yang sedikit mengenai perusahaan, manajemen, kebijakan dan tujuan, serta peluang dan masalahnya. Nah, perusahaan juga menggunakan sumber dayanya investor yang dapat masuk dan keluar kapanpun karena kepemilikannya mudah dijual belikan. Karena kritik tersebut, historical cost accounting ini uh, masih masih banyak kontroversial. Ya, boleh next. Lalu berikutnya masuk ke pembahasan current cost accounting atau CCA yang tadi sempat di-highlight di awal, yaitu yang dimana tujuan current cost accounting sendiri atau CCA adalah sistem akuntansi di mana aset dinilai pada harga beli di pasar berjalan dan laba ditentukan dengan alokasi berdasarkan biaya berjalan. Informasi yang berguna harus mampu menyajikan ukuran seakurat mungkin kejadian mengenai kejadian aktual dalam suatu periode. Perubahan harga dalam suatu periode adalah kejadian yang penting bagi manajemen. Nah, dalam current cost accounting ini, akuntansi memiliki dua tujuan, yaitu mengevaluasi keputusan-keputusan manajemen di masa lalu untuk membuat keputusan terbaik di masa depan, serta tujuannya untuk mengevaluasi kerja atas manajer oleh pemegang saham. Nah, untuk mencapai profit sendiri, manajemen memiliki dua keputusan, yaitu ada holding decision atau uh, holding decision dan juga operating decision. Yang dimana, sebentar, yang dimana holding decision ini merupakan keputusan antara pemegang atau pelepas aset dan liabilitas. Yang dimana dan sedangkan operating decision ini bagaimana menggunakan dana dan mendanai kegiatan operasi entitas tersebut. Jadi manajemen dalam satu perusahaan pada current cost accounting ini memegang dan mampu memutuskan bagian holding decision dan juga operating decision ini pada suatu perusahaan tersebut untuk mencapai profitnya. Next.
dalam current cost accounting ada holding gain or loss, yang dimana manajemen membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber untuk ekonomi yang tepat, sumber dayanya untuk ekonomi yang tepat. Pada current cost accounting ini, pada bagian financial capital versus physical capital, di sini perhitungannya akan lebih diperdalam melalui finansial mengakui holding gain, tetapi kapital tidak mengakui holding gain. Di sini ada major feature of the physical capacity system, yang dimana ada capital maintenance. Sistem biaya ini didasarkan pada konsep entitas dalam mempertahankan kemampuan perusahaan untuk terus memberikan jumlah barang dan jasa yang sama. Sistem ini didasarkan pada konsep ekonomi dari analisis marginal di pasar dan mempunyai faktor kekuatan pasar, seperti perubahan permintaan dan penawaran yang terus beroperasi untuk mempengaruhi harga di pasar. Next. Oke, berikutnya akan saya jelaskan. Saya akan melanjutkan dengan penjelasan valuation principle. Valuation principle itu terdiri dari non-monetary items, nilai barang non-moneter seperti tanah, bangunan, yang akan disesuaikan dalam nominal dolar. Untuk tujuan raja, aset non-moneter harus dinilai dan ditunjukkan dalam harga pembelian pasar saat ini, indeks spesifik di mana harga pasar tidak tersedia, dan potensi layanan dari item yang identik.
Oke, kelanjutannya itu ada monetary items and non capital. Kemudian monetary asset tunjukkan pada jumlah di mana aset awalnya dibawa ke akun dan merupakan kerugian dalam daya beli. Kemudian yang terakhir, monetary liabilities dinilai pada jumlah yang diharapkan akan dibayar dan memberikan keuntungan bagi perusahaan jika dipegang ketika uang kehilangan daya beli.
Oke, berikutnya ada exit price accounting, income and capital. Itu adalah sebuah sistem akuntansi yang menggunakan harga jual pasar untuk mengukur posisi keuangan sebuah perusahaan dan performa keuangannya. Kemudian ada arguments for exit price accounting, yaitu providing useful information, relevant and reliable information, additivity, dan allocation, reality, dan objectivity. Pas-pasan. Sejam ini. Berikutnya ada exit price accounting. Pertama ada profit concept. Tidak memberikan konsep keuntungan yang berarti. Kemudian ada peristiwa kritis tidak berhubungan dengan kinerja perusahaan. Tidak menghasilkan laporan keuangan yang realistis. Dan ada additivity, yaitu melanggar prinsip pengecualian perhitungan antisipatif yang diklaimnya ditolak.
Oke, berikutnya ada kelanjutan dari exit price accounting. Pertama ada the valuation of liabilities, yaitu menilai kewajiban pada nilai nominal dan bukan nilai pasar tidak konsisten secara internal. Kemudian ada current cost or exit price. Pada tahap apa dari siklus operasi harus dikeluar, harga mendominasi penilaian aset. Mirip ketika pasar liquid dan efisien. Oke, berikutnya ada exit price accounting. Di sini ada beberapa faktor yang umum terjadi pada pasar liquid dan efisien. Yang pertama yaitu harga pasar lebih relevan untuk pengambilan keputusan. Kemudian aditivitas dan keandalan adalah persyaratan utama. Dan akuntansi biaya historis memiliki cacat terlalu banyak. Selain itu ada beberapa alasan berikutnya yaitu mereka adalah pelengkap bukan pengganti, dan value in use menilai kelangsungan hidup jangka panjang atau solvabilitas, nilai tukar menilai kemampuan untuk beradaptasi dalam jangka pendek atau likuiditas.
Oke, berikutnya ada how is historical cost applied. Yang pertama itu subjektivitas terkait dalam penentuan biaya perolehan suatu barang. Dan setelah itu pengukuran akan lebih subjektif. Berikutnya historical cost under attack. Era akuntansi biaya historis telah berakhir dan menghasilkan data yang tidak relevan, tidak dapat diandalkan, tidak dapat dibandingkan, dan tidak dapat dipahami. Berikutnya ada Mixed Measurement System and International Standard. Mixed Measurement System dan International Standard itu adalah sistem pengukuran campuran dan standar internasional. Perbedaan dalam pengukuran yang diadopsi oleh berbagai negara yang disebabkan oleh belum adanya konsep teoritis mengenai penilaian menimbulkan adanya sistem pengukuran secara campuran. Hal ini dapat dilihat dengan adanya perpindahan dari biaya historis dan penggunaan dalam konsep pengukuran yang berbeda di bawah standar internasional. Yang pertama yaitu IAS-2 atau AASB 102, di mana tertulis perusahaan diizinkan mengukur persediaan dengan net realizable value. Kemudian yang kedua ada IAS 16 atau AASB 16, di mana tercatat property, plant, dan equipment dinilai berdasarkan historical cost atau dinilai setelah revaluasi. Kemudian yang nomor 3 ada IAS 17 atau AASB 17, yang menyatakan bunga dari tanah yang disewa gunakan dihitung sebagai investment property dan diukur pada nilai usia. Kemudian nomor 4 ada IAS 19 atau AASB 19, pengukuran curtailment gain or loss meliputi perubahan present value berdasarkan benefit obligation yang telah ditentukan atas perubahan nilai wajar aset. Kemudian nomor 5 ada IAS 29 atau ASB 29, di mana menyatakan penyesuaian terhadap LK entitas yang terkena dampak hiperinflasi dapat menggunakan indeks level harga umum. Kemudian nomor 6 IAS 36 atau ASB 136, mencatat impairment aset di mana aset dinilai dengan recoverable amount. Nomor 7 IAS 36 atau ASB 136, mencatat nilai residu dari aset dianggap sebagai current cash equivalent. Kemudian nomor 8, IAS 37 atau ASB 137, mencatat pengukuran provisi ditentukan berdasarkan metode expected present value. Kemudian yang terakhir nomor 9 yaitu IAS 40 atau ASB 140, di mana berbunyi investasi properti dapat diukur dengan pilihan diantaranya impairment biaya depresiasi atau nilai wajar dengan perubahan nilai dimasukkan dalam pelaporan laba rugi, baik loss ataupun gain.
Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang PSAK 45, yaitu Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. PSAK 45 atau singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45 adalah standar akuntansi yang digunakan di Indonesia. PSAK 45 membahas pelaporan keuangan untuk organisasi nirlaba atau non-profit. Organisasi nirlaba mencakup lembaga-lembaga seperti yayasan, lembaga sosial, lembaga agama, organisasi budaya, dan lainnya yang tujuannya bukan untuk mencari laba, tapi untuk melayani tujuan sosial keagamaan atau kemanusiaan. Oke, slide berikutnya. PSAK 45 terkait pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Pertama itu ada dasar akuntansi. PSAK 45 menyediakan dasar akuntansi yang relevan untuk organisasi nirlaba. Ini mencakup prinsip-prinsip dasar akuntansi seperti akrual basis, konsistensi, keberlanjutan, dan perlakuan khusus untuk donasi. Kemudian ada pengungkapan. PSAK 45 mengatur pengungkapan yang harus disertakan dalam laporan keuangan organisasi nirlaba. Ini termasuk informasi tentang sumber pendanaan, pengeluaran, dan aset organisasi. Kemudian ada penilaian aset. PSAK 45 memberikan pedoman tentang bagaimana organisasi nirlaba harus menilai aset, termasuk aset tetap, aset tak berwujud, dan aset lainnya.
Oke, berikutnya PSAK 45 terkait pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Ada laporan keuangan. PSAK 45 mengatur penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba yang biasanya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Pengakuan dan kemudian ada pengakuan dan pengukuran pendapatan. PSAK 45 juga mengatur pengakuan dan pengukuran pendapatan organisasi nirlaba, termasuk pendapatan yang diterima dari donasi, sumbangan, dan sumber pendanaan lainnya. Kemudian yang terakhir itu pengungkapan resiko dan ketidakpastian. PSAK 45 mengharuskan organisasi nirlaba untuk mengungkapkan resiko dan ketidakpastian yang mungkin mempengaruhi keberlanjutan operasi mereka. Oke, jadi dalam kesimpulannya itu PSAK 45 adalah standar akuntansi yang penting untuk organisasi nirlaba di Indonesia. Organisasi nirlaba diwajibkan untuk mengikuti pedoman ini dalam menyusun laporan keuangan
mereka agar dapat memberikan informasi yang transparan dan akurat kepada pemangku kepentingan mereka, termasuk donatur, pemerintah, dan masyarakat umum. Sekian dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih.